apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahim melalui kanal media sosial Sekolah Islam Al-Fahad. Hari ini menjelang tahun pelajaran baru untuk tahun pendidikan 2021-2022, kita akan berbincang santai, ngobrol santai berkaitan dengan materi bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk di tahun pelajaran yang baru untuk yang akan berlangsung pada bulan Juli mendatang. Hari ini saya tidak sendirian karena biasa kita akan bertemu dengan tim dari bimbingan konseling Sekolah Islam Al-Fahad, dan sudah hadir bersama kita adalah Bunda Devi Astarina, Sarjana Psikologi. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Alhamdulillah selalu dalam keadaan sehat. Ya, kita bersyukur bahwa hari ini kita nggak pakai masker. Hari ini hanya dalam kebutuhan syuting saja ya. Baik, Bunda, kita tidak terasa bahwa ini sudah bulan Juni ya. Juni. Artinya kalau sesuai dengan kalender pendidikan bahwa tanggal 12 Juli nanti itu adalah permulaan ataupun juga diawalinya tahun pelajaran untuk 2021-2022. Nah, kita seperti biasa, karena ini adalah tahun yang baru, berarti kita akan menyambut warga yang baru, menyambut anak-anak kita yang baru yang nanti akan duduk di kelas 7 ya. Dan kita senang bahwasanya tahun ini secara kuota nanti sudah dipersiapkan ya kelasnya. Totalnya lebih kurang ada 10 kelas. 10 kelas? Ya, 10 kelas untuk kelas 7 nanti, terdiri atas kelas Ikhwan dan juga kelas Ahwat. Nah, Bunda, ini tuh kan kita sudah biasa ya, artinya begini, kalau menyiapkan tahun pelajaran yang baru, kalau anak sekolah di sekolah dengan jenis sekolah umum gitu ya, mungkin tidak terlalu banyak hal yang harus dipersiapkan ya. Tapi agak berbeda karena kita mengusung konsepnya adalah boarding school, artinya anak-anak nanti akan tinggal di asrama, maka ada hal yang spesifik sepertinya yang harus dipersiapkan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan hal tersebut, sehingga apa yang menjadi obrolan kita hari ini harapannya tuh bisa menjadi acuan, bisa menjadi salah satu pegangan bagi orang tua yang insya Allah sudah mewakafkan anaknya untuk dapat bersekolah di Sekolah Islam Al-Fahad. Ya. Baik, Bunda, kalau berdasarkan pengalaman Bunda selama ini ya, artinya ketika anak-anak akan mengawali tahun baru begitu ya, untuk tahun pelajaran baru, hal apa sih sebenarnya yang sangat perlu untuk dipersiapkan dari seorang anak, sehingga sekali lagi dalam garis bawah bahwa kita anaknya akan masuk asrama begitu ya, atau akan masuk pondok gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu sudah dikasih tahu pada saat sesi observasi awal ya. Betul. Terutama kalau yang observasinya biasanya itu kalau nggak sama Bunda ya sama Pak Icin gitu ya. Itu biasanya sudah dibahas tentang yang pertama sekali harus dipersiapkan itu adalah mental. Makanya pada saat sesi wawancara itu ada pertanyaan, masuk siapa sih yang meminta untuk masuk ke Sekolah Islam Al-Fahad? Sedangkan di sini itu kan sudah tahu belum nih kalau di sini itu wajib untuk boarding atau masuk asrama ya. Memang kemarin itu jawabannya beragam. Ada yang anaknya benar-benar 100% sudah merasa yakin dan siap, tetapi pada saat sesi wawancara terhadap orang tua, malah orang tua yang belum sepenuhnya mempercayai bahwasanya anaknya bisa melakukan atau bergabung di Sekolah Islam Al-Fahad dengan notabene yang wajib ya, kuncinya itu adalah wajib untuk boarding seperti itu. Ada juga kebalikannya, anak menjawab siap, tapi dalam kategori siap dia itu siap agak sedikit ada rasa takut dan terpaksa ya. Seperti dia ragu-ragu. Ternyata yang siap itu adalah orang tuanya ya, tapi si anak masih ada sedikit keraguan ya. Orang tua berusaha untuk meyakinkan pihak sekolah, insya Allah anak saya siap gitu ya. Nah, ada juga yang sama-sama siap, artinya anak sudah siap, orang tua juga sudah siap ya. Artinya apa? Mental dulu nih yang harus kita bangun terhadap anak-anak tersebut atau santriwan dan santriwati yang nantinya akan masuk ke asrama
Mentalnya gimana? Satu, ini kan masih ada waktu nih Pak. Betul. Untuk persiapan mereka ya. Satu, sebagai orang tua harus bisa menenangkan terlebih dahulu. Artinya jangan menakut-nakuti anak tentang kehidupan di asrama seperti itu ya, atau di pondok. Kemudian juga jangan membanding-bandingkan dalam kata arti nanti kalau di sana itu udah nggak bisa begini, nggak bisa itu, nggak bisa bakal jauh dari orang tua, nggak bisa ngerengek sama umi abinya lagi dan selain sebagainya. Artinya mentalnya dulu. Kemudian juga harus dikenalkan Pak, kehidupan asrama itu seperti apa. Sebenarnya juga udah pada observasi itu juga sudah kita jelaskan ya, kegiatan-kegiatan apa aja sih. Artinya walaupun 24 jam anak itu berada di lingkungan Al-Fahad, tetap ada jam-jam untuk istirahat tetap ada ya. Kemudian juga mulai dipersiapkan yang biasanya nih, nah ini penyakitnya Pak. Biasanya anak-anak kan kalau di rumah, apalagi ini kan kondisi kemarin banyak daring nih. Betul. Konsep bangun tidurnya itu tidak teratur, ya. Yang mungkin sholat subuhnya banyak yang lewat gitu ya. Nah itu mulailah latih dari sekarang. Jadi bangunnya subuh itu sudah harus dipersiapkan. Kemudian juga apa sih yang harus dilakukan setelah bangun? Kemudian juga merapikan tempat tidur sendiri, ya, menyusun pakaian sendiri. Kemudian juga setelah selesai makan apa yang harus dilakukan? Itu. Kemudian kebiasaan anak di rumah itu yang kira-kira bakal menghambat pada saat dia masuk ke asrama nanti sudah mulai harus dirubah. Ya, yang tadinya kalau mau mandi itu teriak dulu, Umi handuk saya mana gitu ya. Nah nanti kalau di asrama kan tidak bisa seperti itu lagi. Kemudian makan ya, makan juga seperti itu. Ada yang masih harus disiapin ya, nasinya harus diambilin dulu baru mau makan. Kalau di sini sudah nggak ada. Kemudian juga disiplin waktu itu sangat penting. Jadi waktunya sholat ya, begitu azan sudah berkumandang segeralah mempersiapkan diri untuk sholat. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dibiasakan oleh orang tua terhadap anak, sehingga nanti begitu masuk di sini nggak kaget lagi ya, paling tinggal menyesuaikan gitu ya. Yang tadinya tidurnya mungkin masih sama orang tua, di sini sudah harus sendirian. Walaupun konteksnya tidak sendirian, tetap ada teman-temannya. Yang biasanya tidurnya lampunya mati, di sini lampunya harus dalam kondisi hidup atau sebaliknya seperti itu ya. Baik. Jadi yang pertama tadi kalau saya bisa summarize bahwa yang paling utama yang harus disiapkan adalah mental anak. Ya. Jadi bagaimana anak tersebut menyadari bahwa sekolah di Al-Fahad ini ya, terlepas dari tadi apakah memang berdasarkan keinginan sendiri atau karena faktor permintaan begitu ya dari orang tua, tapi mau tidak mau kita harus menyiapkan mentalnya untuk membangun kesadaran itu. Betul. Mental tadi kalau Bunda Devi sudah sempat menyinggung bahwa yang pertama adalah berkaitan dengan keteraturan. Artinya bagaimana ya kalau hidup di asrama atau hidup di pondok mau tidak mau ya harus teratur gitu ya, mengikuti keteraturan. Kemudian yang kedua adalah kemandirian, yang ketiga adalah kedisiplinan. Nah, kita masih punya waktu gitu ya. Masih ada waktu. Kita masih punya waktu, hari ini tanggal 23, artinya kita masih punya waktu lebih kurang 3 minggu. 3 minggu. Kita masih punya waktu 3 minggu untuk menyiapkan anak kita terkait dengan mental tersebut ya. Kemudian andai kata mental ini sudah terbangun begitu ya, ya kita melakukan latihan-latihan lah ya, dalam latihan-latihan dalam 3 minggu ini. Kemudian setelah mental apalagi Bun yang harus disiapkan? Selain itu juga yang pasti fisik ya Pak ya, fisik. Kemarin kan pada saat balik-balik lagi pada saat observasi kita ada sesi tanya jawab. Ada riwayat penyakit nggak, gitu ya? Pernah sakit apa aja? Nah, biasanya kalau anak-anak SMP ini berdasarkan pengalaman yang kemarin, itu rata-rata anak tuh sakitnya itu di radang tenggorokan, seperti itu ya. Kemudian juga batuk pilek itu biasa karena mungkin faktor cuaca. Kemudian juga
sebenarnya kebersihan. Faktor kebersihan itu penting ya. Jadi anak-anak ini ya mungkin lebih paham orang tua dibanding kita ya. Ada anak-anak ini Pak yang mandinya itu sehari teratur, bisa 2 sampai dengan 3 kali. Ada anak yang cuman sehari 1 kali gitu ya. Ada anak yang dari panas-panasan gitu ya, dari keringat langsung mandi. Sehingga kadang-kadang yang muncul itu adalah penyakit apa sih kalau ininya itu kulit ya, biasanya itu. Sebenarnya bukan karena kebersihan kamar juga, tapi juga kebersihan diri pribadi seperti itu ya. Jadi baju jangan sampai bergelantungan di kamar gitu ya. Kita kan udah ada disiapin laundry nih. Jadi setiap hari itu ya nggak apa-apa diantar ke laundry gitu, nggak apa-apa. Jadi udah selesai. Kemudian juga baju yang sudah dipakai diusahakan jangan dipakai lagi gitu ya, langsung ganti. Itu intinya kebersihan fisik, kebersihan ya. Kemudian juga ya itu tadi apa namanya harus dibangun dulu juga di rumah mulai dari sekarang. Itu yang tadi Pak, yang anaknya males mandi ya harus diingatkan, di asrama nggak bisa kayak gitu ya. Dengan kuota kegiatan santri itu yang lumayan padat gitu kan. Jadi setelah jam biasanya itu kan setelah jam Diknas ada jeda istirahat. Betul. Sebelum makan siang dan juga sholat ya. Nah itu disarankan santri istirahat dulu kan, masuk ke kamar istirahat gitu ya, buat bersih-bersih badan. Betul. Ya, bersih-bersih badan, beres-beres kamar. Yang paginya mungkin belum sempet buat ngerapihin tempat tidur, silakan dirapikan gitu ya. Setelah kondisi sudah bersih baru makan siang, kemudian juga sholat. Ya. Baik, jadi setelah mental adalah bagaimana persiapan fisik ya. Iya. Fisik itu ya tadi terkait dengan kebersihan. Kemudian tadi Bunda Devi juga sudah sempat menyinggung mengenai riwayat penyakit. Iya, betul. Kita punya riwayat sakit apa, sehingga kalaupun memang ada riwayat sakit yang sifatnya adalah menahun gitu ya, maka ada baiknya juga untuk membawa bekal obat-obatan. Jadi obat-obatan ringan itu silakan saja, walaupun memang dari pihak sekolah sendiri memang sudah menyediakan ada unit kesehatan sekolah atau UKS atau klinik yang perawatnya standby. Tapi tidak salah juga kalau seandainya memang ada sakit-sakit yang sifatnya memang sudah menahun begitu dan memiliki obat yang spesifik juga dibawa sendiri oleh pihak keluarga ya, disertakan begitu ya untuk anaknya. Kemudian di fisik ini juga mungkin berkaitan dengan perlengkapan begitu ya. Iya, bisa. Apa perlengkapan yang boleh dibawa dan yang tidak diperkenankan untuk dibawa. Bagaimana untuk hal-hal yang demikian itu sebaiknya kapan sih kita menyiapkan, orang tua menyiapkan? Kalau untuk yang barang-barang yang wajib dibawa ya, kemudian juga kapan sih harus mempersiapkannya? Ya mulai dari sekarang boleh ya. Jadi jangan karena berkaitannya seperti ini Pak. Kalau kita kan ada aturan 1 minggu sebelum masuk asrama. Betul. Itu santri sudah harus melakukan isolasi mandiri seperti itu ya. Jadi kalau bisa seminggu sebelum keberangkatan santri itu semua sudah dipersiapkan, tidak ada kegiatan keluar rumah lagi. Jadi apa aja sih? Nah kalau ditanya apa aja yang harus dibawa, itu rata-rata wali santri sudah tahu karena ada pada saat pendaftaran listnya itu sudah ada listnya ya, boleh dilihat lagi untuk persiapannya. Kemudian juga ada beberapa larangan-larangan ya yang tidak boleh dibawa ke asrama. Mungkin barang elektronik ya, handphone gitu ya. Kemudian juga apa sih namanya, kipas angin tambahan, lemari juga. Jadi lemari itu makanya pada saat observasi Bunda bilang, Umi, Abi, anak-anak bukan pindah rumah ya. Betul. Jadi jangan mentang-mentang anaknya mau masuk asrama sampai lemari pun harus dibawa. Karena di sini itu sudah dijelaskan, sudah disiapkan. Jadi kasur sudah ada. Kemudian fasilitasnya masing-masing kamar ada kipas angin ya. Kamar mandi, bantal. Nah, untuk guling boleh. Kalau guling itu boleh dibawa sendiri ya. Spray dan lain sebagainya boleh. Nah, biasanya anak-anak ini Pak, kita kan tidak menyiapkan, masing-masing kamar tidak menyiapkan seperti kaca ya, keset kaki ya, cermin, keset kaki, alat sapu ya. Kalau gantungan handuk boleh, gantungan handuk, rak sepatu boleh. Nah, itu biasanya pengalaman dengan tahun-tahun kemarin
Jadi kalau sudah tahu anaknya itu satu kamar dengan siapa, biasanya kolaborasi antara para wali santri yang satu kamar gitu. Jadi misalnya nih satu kamar ada isinya orang 8 gitu ya. Jadi misalnya anak bunda disuruh bawa rak sepatu ya. Yang teman satunya lagi disuruh bawa cermin. Yang satunya lagi perlengkapan apa? Sapu ya untuk bersih-bersih, alat kebersihan seperti itu. Jadi yang ditakutkan seperti kayak tahun kemarin semuanya bawa gitu ya, akhirnya numpuk di kamar, sedangkan kuota kamar kita itu tidak terlalu besar gitu kan. Aja sih Pak. Jadi mungkin akan lebih jelas kalau Abi dan Umi untuk lebih jelasnya perlengkapan apa saja sih yang harus dibawa. Kita bisa lihat berikut ini, kita akan tampilkan perlengkapan apa saja yang wajib dibawa oleh santri dan juga perlengkapan apa saja yang tidak boleh dibawa oleh santri. Silakan kita lihat tayangan berikut ini. Berikut peralatan yang wajib dibawa oleh santri putri atau ahwat Sekolah Islam Al-Fahad tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, gamis, jumlah 5 set berwarna gelap. 2. Pakaian tidur, wajib lengan panjang, jumlah 5 set, boleh berbahan katun hanya untuk tidur. 3. Jilbab langsung panjang syar'i, jumlah 3 pieces atau secukupnya untuk kegiatan sehari-hari. 4. Ciput atau dalaman jilbab, jumlah secukupnya, berwarna gelap. 5. Gamis putih, jumlah 1 set, untuk seragam hari Rabu sampai Kamis. 6. Celana dalaman panjang atau legging, jumlah 5 pieces, minimal di bawah betis dan tidak ketat. 7. Pakaian dalam, jumlah 1 lusin, atau sesuai kebutuhan. 8. Paper bag besar, jumlah 1, tempat baju kotor. 9. Selimut, jumlah 1, tidak terlalu tebal dan bukan bed cover. 10. Handuk, jumlah 2, sedang dan tidak terlalu tebal. 11. Kaos kaki di atas betis, jumlah 1 lusin, secukupnya berwarna gelap. 12. Sepatu full warna hitam atau jenis slip-on sneakers, jumlah 2, menutupi tumit. 13. Sandal, jumlah 1, berwarna bebas. 14. Tas sekolah, jumlah 1, wajib ransel. 15. Al-Quran Standar Madinah atau Al-Quran Tafsir Perkata, jumlah 1, ukuran besar minimal 1 jengkal. 16. Mukena, jumlah 2 set, tidak ada ketentuan khusus. 17. Buku tulis, jumlah 2 lusin, bebas merek. 18. Alat tulis, sesuai kebutuhan. 19. Obat-obatan, sesuai kebutuhan, terutama bila menderita sakit khusus. 20. Alat mandi, 1 set, sabun, sampo, pasta gigi, sabun cuci muka, deterjen, dan lain-lain. 21. Tunik, secukupnya, lengan panjang dan ukuran baju panjang minimal bawah lutut. 22. Rok, secukupnya, bahan kain, tidak boleh jeans, model A atau rok payung. 23. Kontainer, 1 buah, tinggi maksimal 34 cm, panjang maksimal 80 cm, lebar maksimal 80 cm atau 50 liter. Perlengkapan tidur sama dengan spray tinggi 190 dikali lebar 80 dikali ketebalan 11. Sarung bantal untuk bantal guling diperbolehkan. Perlengkapan makan sama dengan piring, gelas, dan sendok. Untuk catatannya, semua barang wajib diberi nama. Selanjutnya, berikut peralatan yang wajib dibawa oleh santri putra atau ikhwan Sekolah Islam Al-Fahad tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, gamis, jumlah 5 set berwarna gelap. 2. Pakaian tidur wajib lengan panjang, jumlah 5 set, boleh berbahan katun hanya untuk tidur. 3. Gamis putih, jumlah 1 set, untuk seragam hari Rabu sampai Kamis. 4. Pakaian dalam, jumlah 1 lusin, atau sesuai kebutuhan. 5. Paper bag besar, jumlah 1, tempat baju kotor. 6. Selimut, jumlah 1, tidak terlalu tebal dan bukan bed cover. 7. Handuk, jumlah 2, sedang dan tidak terlalu tebal. 8. Kaos kaki di atas betis, jumlah 1 lusin, secukupnya berwarna gelap. 9. Sepatu full warna hitam atau jeans slip-on sneaker.
jumlah 2 menutupi tumit. 10 sandal jumlah 1 warna bebas. 11 tas sekolah jumlah 1 wajib ransel. 12 Al-Quran Standar Madinah atau Al-Quran Tafsir Perkata jumlah 1 ukuran besar minimal 1 jengkal. 13 peci jumlah 2 set, tidak ada ketentuan khusus. 14 buku tulis jumlah 2 lusin bebas merek. 15 alat tulis sesuai kebutuhan. 16 obat-obatan sesuai kebutuhan terutama bila menderita sakit khusus. 17 alat mandi jumlah 1 set, sabun, sampo, pasta gigi, sabun cuci muka, deterjen dan lain-lain. 18 sajadah jumlah 1 buah, tidak ada ketentuan khusus. 19 kain sarung jumlah 1 buah, tidak ada ketentuan khusus. 20 kontainer 1 buah, tinggi maksimal 34 cm, panjang maksimal 80 cm, lebar maksimal 80 cm atau 50 liter. Perlengkapan tidur sama dengan spray tinggi 190 dikali lebar 80 dikali ketebalan 11. Sarung bantal untuk bantal guling diperbolehkan. Perlengkapan makan sama dengan piring, gelas, dan sendok. Untuk catatan, semua barang wajib diberi nama. Selanjutnya, peralatan yang tidak diperbolehkan untuk dibawa. Untuk akhwat, yang pertama, boneka semua jenis dan ukuran. Untuk ikhwan, setrika dan peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, untuk akhwat, setrika dan peralatan elektronik lainnya. Untuk ikhwan, alat pemanas air atau telis. Yang ketiga, untuk akhwat, alat pemanas air atau telis. Untuk ikhwan, handphone beserta perlengkapan atau aksesorisnya. Yang keempat, untuk akhwat, handphone beserta perlengkapan atau aksesorisnya. Untuk ikhwan, Discman. Yang kelima, untuk akhwat, Discman. Untuk ikhwan, sepatu lebih dari 2. Yang keenam, untuk akhwat, sepatu lebih dari 2. Untuk ikhwan, bed cover atau balmud. Yang ketujuh, untuk akhwat, bed cover atau balmud. Untuk ikhwan, celana pendek. Yang kedelapan, untuk akhwat, alat make up selain bedak, hand body, pelembab, dan parfum. Untuk ikhwan, koper, baju pengantaran dibawa pulang. Nomor 9, untuk akhwat, celana pendek atau hot pants. Untuk ikhwan, perhiasan. Yang ke-10, untuk akhwat, kaos pendek. Untuk ikhwan, flash disk atau memory card atau SIM card atau kamera atau handycam. Yang ke-11, untuk akhwat, koper, baju pengantaran dibawa pulang. Untuk ikhwan, novel dan majalah. 12, untuk akhwat, perhiasan, emas dan lain-lain. Untuk ikhwan, parfum beralkohol. 13, untuk akhwat, flash disk atau memory card atau SIM card atau kamera atau handycam. Untuk ikhwan, jeans. 14, untuk akhwat, novel dan majalah. Untuk ikhwan, kartu remi. 15, untuk akhwat, parfum beralkohol. Untuk ikhwan, segala bentuk jenis hewan peliharaan. 16, untuk akhwat, kaos kaki pendek. Untuk ikhwan, gelang, kalung, dan aksesoris lainnya yang diharamkan untuk lelaki. 17, untuk akhwat, jeans. Untuk ikhwan, berangkas uang. 18, untuk akhwat, gamis atau kerudung berwarna cerah atau menerawang. Untuk catatan, barang siapa melanggar dikenakan SP, denda, barang disita dan tidak dikembalikan. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana perlengkapan apa saja yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa selama anak-anak akan masuk pondok. Artinya dengan melihat atau berpedoman kepada items-items tersebut, maka Abi dan Umi sekalian juga sudah mempersiapkan dari sekarang dan juga menyampaikan ke anak-anak begitu ya. Nah, Bunda Devi, kita tadi kan sebenarnya hidup di asrama dan hidup di rumah itu pada dasarnya sama begitu ya. Betul. Artinya berada dalam ruang lingkup keteraturan, ya. Namun berbeda mungkin adalah kalau di rumah biasanya cenderung aturan tata tertib itu tidak tertulis. Ya, betul. Ya, yang hanya ada itu adalah lisan. Ya, artinya kalau ibunya termasuk atau uminya termasuk kategori yang
ketat, maka akan sering mendengar oh ini begini, ini begini, ini begini. Ya, betul. Nah, sementara di pondok sendiri memang adalah ruang lingkup yang diatur dengan tata tertib. Kira-kira bagaimana cara kita sebaiknya menyiapkan anak-anak dengan merubah dari sesuatu yang aturan yang tidak tertulis menjadi sebuah aturan yang tertulis? Benar Pak, jadi semuanya itu tidak lepas dari aturan ya, baik di rumah, baik di tempat kerja Umi Abinya juga ada aturan gitu ya. Apalagi kita di pondok ini lebih ke apa ya, semuanya itu sudah terjadwal ya, artinya semuanya itu sudah ada jatahnya masing-masing, sudah ada waktunya masing-masing ya, sehingga anak-anak mungkin kalau di minggu pertama itu mungkin ada sedikit kesulitan ya, kendala untuk mereka untuk beradaptasi dalam hal waktu seperti itu ya. Karena di sini itu anak-anak itu sudah dipersiapkan itu mulai dari jam 3:30. Betul. Jadi 3:30 itu anak-anak sudah pada dibangunin gitu ya, untuk persiapan mandi ya, kemudian juga tahajud, persiapan lagi buat sholat subuh. Karena jam 7 tepat, itu jam 7 pagi tepat, santri itu sudah melakukan apel pagi atau morning briefing. Nah, disitulah peralihan dari jam pondok ke jam Diknas ya. Jadi satu, anak-anak sudah dipastikan dalam kondisi mandi bersih menggunakan seragam gitu ya, tanpa ada yang terlewatkan. Kemudian juga sarapan ya. Setelah sarapan baru anak-anak semuanya melakukan kegiatan morning briefing. Setelah morning briefing ada lagi anak-anak itu diarahkan ke masjid untuk melakukan sholat duha. Artinya memang semuanya itu sudah terjadwal. Jam makan, nah ini biasanya kadang-kadang, nantilah masih enak, nunggu teman, nanti akhirnya terlambat. Kita kan nggak stay itu Pak, namanya makanannya nggak selalu disiapin di situ. Artinya kalau sudah selesai jadwal makan siang ya harus segera dibersihkan seperti itu kan. Itu juga akan membereskan. Seperti itu. Artinya kita lebih kepada bagaimana hidup dalam keteraturan tadi. Ya, kalau memang sudah jatah jamnya untuk mandi ya harus mandi. Jamnya makan ya harus makan, gitu ya. Betul. Tidak boleh lagi menunggu atau menunda-nunda. Nah, jadi mungkin pembiasaan berikutnya kepada anak-anaknya adalah bagaimana terjadwal, kemudian ya kalau selama ini di rumah mungkin tidak tertulis saja. Iya, betul. Tidak ada, memang sudah tertulis. Sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti ketentuan tertulis tersebut. Betul. Sehingga peran Abi dan Umi saat ini adalah dalam rentang waktu 3 minggu ke depan adalah untuk reminder begitu. Betul, ya, mengingatkan. Terus setiap hari harus diingatkan. Sudah harus di drill begitu. Jadi kalau boleh itu adalah semacam masa uji coba. Ya, betul sekali. Jadi akan baik untuk menyiapkan agar anak-anak tidak terlalu mengalami shock begitu, kaget gitu ya. Yang biasanya bangunnya siang, tiba-tiba di sini matahari belum terbit, mereka sudah harus siap ya. Jadi culture shock itu akan terjadi kalau seandainya anak-anak sudah tidak dibiasakan. Iya, betul. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan, kan kalau di rumah itu anak-anak enak begitu ya. Ada masalah dikit, betul. Gini cerita. Nah, kalau di pondok sendiri bagaimana sebenarnya konsep untuk kaitan tidak menghilangkan rasa tersebut, tapi sifatnya adalah anak-anak tetap bisa menyalurkan untuk bercerita begitu, menyampaikan pendapat gitu ya. Dan ini seperti apa? Oke. Sebenarnya sama kayak peraturan tadi. Peraturan di rumah ada, di pondok juga ada. Kalau di rumah itu adalah orang tua. Kalau di sini ya tetap orang tua juga. Hanya saja beban itu bukan ke orang tua lagi, tapi ke ustadz dan ustazah yang ada baik di tim Diknas maupun di pondok. Jadi anak-anak nanti ada 2 pendampingan ya. Satu ada pendampingan dari tim Diknas ya, yang bertanggung jawab tentang kegiatan dia selama kegiatan belajar mengajar Diknas, yang biasa disebut dengan wali kelas. Ya, betul. Wali kelas itu adalah pengganti orang tua selama mereka berada dalam lingkungan sekolah. Ya, satu adalah wali kelas, kedua adalah wali pondok. Ya,
wali pondok. Jadi sebenarnya sama ketika anak-anak mengalami suatu kendala atau suatu masalah ya pada saat jam Diknas itu ada wali kelas ya. Jadi mereka bisa, kalau bahasanya tuh Pak, curhat. Ya, bisa curhat ke wali kelasnya masing-masing seperti itu. Kalau di pondok kan nggak ada tuh wali kelas Diknas, artinya kan semuanya itu sudah dialihkan dengan pihak pondok. Silakan boleh cari ustadz ustazah yang menurut santri nyaman untuk melakukan komunikasi, khususnya untuk anak-anak yang agak sulit untuk menyampaikan pendapat karena tidak terbiasa. Jadi ada anak itu Pak, ketika tidak setuju dia langsung menyampaikan. Ada juga anak-anak yang lebih baik didiemin aja, udahlah biarlah aku simpen aja gitu ya, daripada cari masalah dan lain sebagainya. Nah, kalau di rumah ini kan masih ada waktu, nggak apa-apa Pak, dikasih suges ya, dikasih suges ke anaknya, misalnya nih, Kak, nanti kalau ada masalah apa-apa kan Umi sama Abi nggak standby di situ, silakan kakak bisa bercerita dengan ustadz ustazah yang menurut kakak nyaman. Ya, tidak harus dengan wali kelas gitu ya, karena wali kelas juga kan tidak standby untuk mengajari anak-anak ya, karena ada beda dengan SD Pak. Kalau SD kan wali kelasnya satu itu yang mengajarkan itu juga. Tapi kalau SMP ini kan mapelnya beda mapel, beda juga guru. Mungkin ada yang lebih nyaman dengan guru mapel, ada yang lebih nyaman dengan wali kelas, ada yang lebih nyaman dengan ustadz ustazah yang di pondok. Jadi mulai dibiasakan ya. Jadi yang selama ini orang tua lebih banyak memberikan omongan gitu ya, sekarang ayo coba dibiasain gitu ya, anak tuh dimintain pendapat lah sesekali gitu. Jadi itu. Saran berikutnya adalah kepada Abi dan Umi adalah mendorong anak-anak untuk terbiasa untuk menyampaikan pendapat atau terbiasa untuk mengeluarkan unek-unek dan terbuka lah selama ini, kalau selama ini keterbukaan tersebut kepada orang tua, maka sekarang ini dialihkan kepada wali kelasnya ataupun juga wali pondoknya atau ustadz dan ustazahnya. Jadi hal tersebut yang insya Allah akan lebih membuat anak-anak merasa nyaman. Gitu ya. Dan culture shock tadi walaupun terjadi tapi tidak akan berlarut-larut prosesnya ya. Jadi itu tadi tata tertib, kemudian juga bukan menjadi seorang pengadu sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana agar ustadz dan ustazahnya ini lebih mudah gitu ya, lebih cepat mendeteksi kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada tersebut. Ya. Jadi itu prosesnya yang harus dilakukan. Nah, lebih kurang tadi kita sudah berbicara mengenai persiapan mental, sudah fisik, kemudian perlengkapan, kemudian juga keteraturan, gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi adalah kebiasaan untuk terbuka gitu ya, untuk berbicara. Ada lagi mungkin yang perlu dipersiapkan untuk anak-anak kita sehingga pada saat masuk asrama secara garis besar dia sudah punya gambaran. Atau kita mau perlihatkan dulu, mungkin Abi dan Umi bisa lihat dulu. Setelah ini kami akan menayangkan aktivitas harian anak itu seperti apa sih, dari pagi sampai dengan dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali ya. Jadi coba kita lihat, saksikan bersama-sama. Ini adalah aktivitas harian santri Sekolah Islam Al-Fahad.
يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله بلدة أولياء بلدة أولياء شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله. Baik, Abi dan Umi yang kami muliakan, insya Allah Ananda juga yang dalam kondisi sehat selalu. Tadi kita sudah melihat bagaimana aktivitas harian dari santri Sekolah Islam Al-Fahad, dari bangun tidur sampai dengan tidur ya. Dan kemudian kita sudah membahas tadi dari awal sampai dengan tuntasnya bagaimana apa saja yang harus disiapkan, mulai dari mental, fisik, perlengkapan, kemudian juga keteraturan, kemudian juga sikap keterbukaan. Kita berharap bahwa apa yang kita perbincangkan, apa yang kita sampaikan siang hari ini bisa bermanfaat bagi seluruhnya, artinya bagi orang tua, kemudian juga khusus juga bagi anak-anak kita, sehingga pada saat masuk nanti ke Sekolah Islam Al-Fahad atau masuk ke asrama, sedikit banyak sudah bisa mengurangi terjadinya culture shock ya. Kita cukup Bunda ya untuk hari ini kita berbincang-bincang. Nanti kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Apa sih yang harus disiapkan untuk orang tua? Ya kalau hari ini kita fokus di santri ya, siswa atau santri yang harus disiapkan. Pertemuan berikutnya kita mempersiapkan apa sih yang harus disiapkan untuk orang tua. Betul. Karena ini juga bukan hanya anak yang harus disiapkan, betul sekali. Orang tua juga harus disiapkan. Terima kasih banyak Bunda Devi untuk kesempatannya hari ini, dan terima kasih juga untuk Abi dan Umi yang sudah bersedia untuk menyimak tayangan ini. Semoga kiranya bermanfaat. Tentu tidak ada hal yang sempurna dari yang kami sampaikan. Kesimpulan mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekeliruan yang bersumber dari kami, sehingga kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.